brother semua ya, kita langsung ke Geek Fam Malaysia versus EVOS Legends akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa Indonesia dari Sabah sampai Merauke Sobat Mobile Legends. Jangan lupa hashtag Indopride-nya komen yang banyak. Komen yang banyak, spam langsung dan berikan komen terbaik kalian guys biar kalian bisa dapat kesempatan untuk memenangkan skin legend. Oke. Legendary maksudnya. Betul banget, langsung aja ya. Kita langsung masuk di mana sudah ada Esmeralda dan juga Kaja yang diamankan. Tapi kali ini dari EVOS Legends mereka sudah mengamankan Natalia dan Selena lagi dan lagi. Selena dan Natalia tidak boleh dipakai. Esmeralda dan juga udah ada satu buah Kaja yang diamankan karena mereka ingin bermain dengan Uranusnya. Ini mungkin dari tim EVOS Legends harus lebih berhati-hati dalam melakukan pick hero-nya. Dan Link udah di pick kali ini. Link bakal menjadi pilihan. Link dari seorang One, salah satu hero signature atau dibilang punggawa Link terbaik. Salah satu punggawa Link terbaik di Indonesia. Dia pakai Linknya. Iya, nggak bakal dilepas ke arah Geek Fam karena kalau kita lihat tadi di game kedua, mungkin karena nggak ada yang bisa nangkap Link di arah timnya Geek Fam Malaysia, tim EVOS Legends agak sedikit kesulitan memberikan space ke arah core-nya. Tapi kali ini tanpa mengulangi kesalahan atau mungkin mereka nggak mau mengambil resiko seperti di game kedua, langsung diamankan oleh Zez dan juga ada RKT yang mengamankan Tamus. Tapi kalau kita lihat Geek Fam Malaysia, mereka langsung mengambil Valirnya. Yang tadi di game kedua di ban ya. Dan kali ini ada juga Cloud bersama dengan Uranus yang tadi menjadi first pick. Berarti masih ada Atlas yang terbuka. Ini harus berhati-hati dari EVOS Legends karena sehabis ini mereka akan melakukan banning phase yang ketiga ya. Yes, bener banget. Dan kali ini Angela, daripada di ban mereka akan ambil, bakal ada combo Angela dengan Link. Kali ini Tamus dengan Angela juga bakal menjadi luar biasa. Dan Cimomo, Yes. do you ready? Jangan ditambahin belakangnya, jangan ditambahin. Twin maksudnya. Iya, jangan ditambahin ya. Twin loh, twin. Dan ini harusnya mereka sudah ngamanin satu buah Atlas sih. Atlasnya amanin aja. Kalau aku rasa sih mereka harusnya. Kalau nggak mau diambil, Atlasnya amanin aja. Atau mungkin ada Kufra juga ya masih terbuka. Oh, tapi Chow ternyata. Mereka masih Chow. Mereka masih Chow apa mereka akan ambil Atlasnya? Kufra juga terbuka dengan sangat bebas kali ini. Kalau misalnya lagi nggak ngambil Kufra, kemungkinan besar Kufranya bakal diambil. Wow, ini bakal menarik sekali. Harus berhati-hati karena ini adalah bisa dibilang momen penentu ya. Oh, Parsa. Dia lebih memilih Parsa dan Gashen kah? Popol. Kimi. Popol. Laila, Mia, Moskop, nggak sekalian clean. Pakai semua pakai. Kita lihat sudah ada Gashen menjadi shadow pick kali ini. Sudah ada Popol Kupa. Popol Kupa, meta Malaysia dipakai oleh tim Indonesia. Dari kemarin karena tim Malaysia yang bener-bener kekeh banget dengan adanya Popol and Kupa. Popol and Kupa. Aku tuh selalu nyebut mulu, aku tuh bilangnya Popol and Volva mulu. Aduh gimana ya. Iya, dan udah ada Baxia lagi dan lagi yang udah diamankan oleh tim Geek Fam. Tapi kali ini dari EVOS mereka harus melihat dari kesalahan mereka di game sebelumnya. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Karena ini adalah momen yang menentukan apakah mereka akan berada di upper ataupun di lower bracket. Dan cukup berbahaya, cukup krusial. Tersisa 10 detik terakhir. Oke, siapa yang bakal jadi frontliner kali ini? Oke, kita percayakan dengan segala Zeus pakai Link. Oh enggak, ini belum ketuker aja. Belum. Belum. Harus bersabar Ji. Yes, ini lagi mengatur strategi ya. Dan kalau kita lihat Kufra dan juga Baxia untuk Geek Fam, sedangkan EVOS Legends Louis-nya berpindah kali ini bersama dengan, wah ini menurut aku EVOS Legends benar-benar kuat banget sih. Mereka punya hero yang bisa langsung backstep ke arah belakang yaitu Link. Mereka punya Popol Kupa juga sebagai support yang cukup baik. Dan kalau kita lihat juga ada Louis yang dengan teleportnya. Oke. Dan ini adalah draft pick yang sedikit unik dari EVOS Legends. Tapi kita tetap percaya dengan apapun yang dilakukan EVOS Legends. So brother semua, ini adalah saat yang menentukan di mana upper bracket akan diambil oleh tim dari Malaysia atau tim dari Indonesia.
Kita bakal langsung masuk saja ke dalam in-game. Ini dia Geek Fam Malaysia versus EVOS Legends. Masih dipandu oleh Ranger Mas dan juga Momo-chan. Iya, langsung saja kita masuk ke game penentu kita antara Geek Fam Malaysia dan juga EVOS Legends Indonesia. Langsung di spam aja Indo Pride guys. Jangan lupa apapun hasilnya nanti kita tetap mendukung tim kebanggaan Indonesia kita. Benar banget, dan lihat di sana Rek bersama dengan Zez bakal coba untuk membuka, tapi di sana udah ada Ars bakal coba digigit. Lihat ada Kupa di sana. Kupa bakal coba memukul mundur seorang Ars, lumayan bonyok di early game. Setidaknya memukul mundur pergerakan dari seorang Uranus di situ, Momo-chan. Betul sekali. Dan kalau kita lihat kali ini sudah mulai melakukan pengambilan si bocil as. Little Wonder bakal coba diambil dan diamankan oleh seorang siapa, kita lihat sini. Oh, dari Ozora Feki yang berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder, sedangkan di arah bottom lane Rek sedikit offside dan bakal terjadi first blood lagi dan lagi. Kali ini first blood didapatkan oleh seorang Ozora Feki dan Rek yang terpick off di sini. Benar banget, cukup cepat untuk tim Geek Fam Malaysia mendapatkan first picknya di game kita yang ketiga ini, berbeda dengan game-game sebelumnya ya. Betul. Tapi gak masalah, masih bisa ditarik ulur nantinya di area bawah dari Son dan juga Tamus. Benar banget, Son masih menggunakan dengan Basianya. Sedangkan itu kita bakal melihat di mana di sini Zez bakal coba dibonyokin dan ternyata ada satu buah tire revenge dan Zez masih bisa flicker. Still survive. Popolnya malah berhasil menyelamatkan seorang Zez, kali ini ternyata double kill didapatkan oleh seorang Rek. Dibalikan keadaannya, Wan masih mau lebih dan ditumpahkan fixnya. Iwan Nina bukan kaleng-kaleng. Iwan ini sudah mulai bersinar kali ini di game yang ketiga di arah early. Ya memang kita tahu memang Link itu di arah early damage-nya udah luar biasa sakit banget ya. Dan kalau kita tahu juga sebenarnya apalagi buff itu penting banget untuk Link. Benar banget. Langsung diamankan buff milik Geek Fam tadi. Oke, tapi dengan keadaan seperti ini, Wan nggak boleh terlalu overconfident. Iya betul. Karena ini bakal bisa berjalan cukup panjang gamenya, kita bakal menyaksikan sendiri. Dan ingat ini ada Cloud dari Fix. Ada Cloud juga. Dengan bounty hunternya, tidak boleh sembarangan dan dia menggunakan retribution. Tapi lihat ternyata ada combo Wobo bakal coba masuk, Son bakal masuk ke dalam, langsung ada blessing duel 15 miliar ke arah belakang. Tapi ternyata Popol harus down. Wan menuju ke seorang Fix, tapi ternyata yang didapatkan adalah Kupranya. It's okay, no problem. Mother Father bakal coba dapetin 1 poin lagi. REKT dengan Angelanya. Di cancel nggak tuh? Di cancel dengan stiker M1-nya kali ini. Mereka benar-benar confident dari tim EVOS Legends dan 2 buff-nya diamankan. Bor. Benar-benar gak dikasih nafas kali ini untuk Geek Fam Malaysia. Dari Wan, dia tahu ini adalah game penentu ya. Iya. Jadi dia nggak mau, benar-benar nggak mau kasih nafas sama sekali ke arah Geek Fam. Kalau bisa dicekek sekalian itu, Ci. Maksudnya nggak bisa dikasih gerak. Ini kayak pembalasan di game kedua, di mana game kedua Wan benar-benar nggak dikasih main. Nggak dikasih main sama sekali. Kali ini dia akan membalaskan benar-benar, oke, aku nggak akan kasih main juga di game ketiga. Blazing Duetnya udah bagus ke belakang, tapi ternyata Wan lebih memilih untuk objektif. Dia dapetin 1 ke belakang walaupun dia nggak dapet poin kill lagi. Pas banget Angelanya ulti. Yes, oke, lihat Angelanya dapat poin banyak kali ini. Dan para pemain dari tim EVOS Legends benar-benar memukul mundur, sedangkan Wan bakal fokus banget untuk dapetin 1 buah turtle dengan cukup gampang. Dengan retributionnya bakal coba disodok, dicolok hidungnya, dicolok kupingnya dan harus mundur dari Ars di sini. Iya, benar-benar gak dikasih langkah sedikit pun dari teman-teman Geek Fam Malaysia. Dan di arah bawah juga Dragon masih 1v1 dengan Zone kali ini. Dan masih menahan lane-nya di area bawah. Ini benar-benar ngasih space ke arah EVOS Legends untuk main di area mid dan juga atas saja. Betul, bukan sembarang betul ini Cimomo, kita bakal menyaksikan sendiri. Sonnya juga sedikit kebingungan dan langsung coba digigit. Mau kemana? Nggak boleh pulang. Maunya digoyang, digigit dia Popol. Tapi nggak jadi, kabur. Sakit juga ya digigit Popol ya. Dilihat lagi-lagi kali ini bakal coba untuk merusuh ke arah buff dari Geek Fam kali ini. Art sudah melakukan komunikasi kali ini, tapi buffnya sudah berhasil diamankan. Kali bakal coba untuk memundur aja. Dia nggak bakal melakukan inisiasi karena dia langsung bermain objektif dari Wan sendiri. Sama ditambah lagi dia tahu dia belum punya damage. Dia nggak punya apa-apa. Dia baru punya damage-nya ke arah buff doang. Iya, benar banget. Dia memang punya damage untuk minion atau jungle, tapi Cimo untuk ke hero dia agak sedikit sulit. Tapi kali ini Popolnya bakal coba ngegigit Son dan harus balik lagi. Popolnya diserang sama turret. Yes, oke. Popolnya mati. Oh my god, kali ini sorry, Kupanya yang mati bukan Popol ya. Berdoa dulu kita. Nggak jadi.
Jadi Popolnya harus mundur ya. Dia lagi berdoa untuk menghidupkan kembali Kupanya. Kupanya butuh waktu. Iya, berdoa dulu bentar. Lihat, ini selalu yang dilakukan sama EVOS saja, mereka push dua lane bersamaan. Jadi ini ini yang aku bilang, dari game pertama mereka benar-benar membuat GFM kayak kesulitan lane mana yang mereka harus protect. Bener banget. Kita lihat di sini, Wan udah dapetin 2 buff lagi. Ini kenyang banget sih Wan-nya. Sumpah. Dan udah level 10 sekarang. Dan dia pakai emblem assassin yang itu lagi. Berbanding 2 level sama Cloud dari GFM. Jadi bakal lebih sustain lagi tentunya. Oh my god. Bagus banget pergerakan yang di arah early sih benar-benar dari EVOS aja benar-benar coba untuk mendominasi jalannya pertandingan, karena mereka tahu kalau mereka bawa ini ke arah late game ini bakalan disaster juga buat mereka karena adanya Cloud yang kita tahu apalagi udah punya stack 10 ya Ji. Dia bukan stack 10 lagi, bakal kenceng banget dan Retribution lagi diamankan. Sepertinya Wan bakal lebih berani lagi. Wah, semua objektif diambil sama EVOS Legends ini bagus banget sih. Awal yang bagus banget buat EVOS Legends, jangan sampai mereka apa ya bisa dibilang mendapatkan dikasih titik balik sama GFM. Jangan sampai, karena mereka udah memegang momentum. Ini tinggal swordnya aja deh, tadi stiker-stiker bakal dikejar sama Pendragon nih. Lihat, Pendragon belum berubah jadi naga, lihat tuh. Naganya masih jalan kaki. Kalau udah keluarin sayap, tamu repot. Lihat, di sini Sonnya cuma bisa ngandelin Son di arah bottom lane dari tim GFM. Mereka benar-benar terzoning out abis. Dan Zeiss bakal coba membantu untuk mendapatkan blue buff yang selanjutnya. Sedangkan itu Son bakal coba untuk menghajar seorang Rek masih bisa survive. Nggak terkena satu buah piring tetangga terakhir, tapi Son bakal coba digigit di arah belakang. Valir hilang. Wan, anak Iwani dari Kalimantan berhasil mendapatkan satu buah point kill. Masih mau lebih, kali ini fixnya. Lihat bakal coba diserondok saja kan. Blazing Duet yang gak bakal mempanci Momo. Reknya pun masih bertahan kali, tapi Ars sudah mulai datang dari arah belakang kali ini. Tapi sangat disayangkan Reknya. Mungkin ya udah low banget ya, tapi udah bertahan banget. Sedangkan di arah bawah, Dragon masih asik aja main sama objektif turret. Bener banget, dan lihat. Tidak ada yang mengganggu. Iwanima anak emak bukan kaleng-kaleng. Iwani bikin bangga kali loh. Langsung pakai ya Deviant Sword-nya ke belakang buat Valir. Udah bukan Sugigi lagi, langsung pedang ini. Udah kaya ini Cimo, ini udah pedang. Ditambah dia habis dapat point kill, dia dapat moving speed, tambahan darah, makanya dia berani ke sword. Iya. Itu dia yang ngebuat ini dia. BKP bagus banget dari EVOS Legends, dari supportnya juga, REKT. Ditambah mereka keuntungannya tambah lagi ketika fix tumbang. Betul sekali. Oke, dia udah memegang 22.000 network dan 8 poin kill didapatkan oleh tim EVOS Legends kali ini, Cimo. Wah, networknya benar-benar jauh banget, berbanding 6.000 kali ini di menit yang ke-8, Ji. Dan ini masih turtle yang terakhir. Bener banget, lihat tuh. Syro Turtle yang takut air, mana ada kura-kura takut air, dia doang kena air balik. Itu kura-kura darat, Ji. Kura-kura darat. Yang kura-kura darat yang suka ngegombal. Itu buaya darat. Ya maaf, salah. Sorry. Oke, Turtle lagi-lagi diamankan, semua Turtle diamankan oleh Wan. Objektif. Udah mulai masuk dan bakal coba menuju ke arah Uranus. Kali ini bakal ada Deviant Sword, bakal coba dicolok terakhir, tapi ternyata masih ada satu buah Tyrant, tapi Tempo Blade yang dikeluarkan ke arah Dorayeki. Ternyata Ozorayeki harus berhasil di-pick up oleh Rek seorang diri. Gila, Wani masih bisa survive dan bahkan Reknya selalu mensupport, selalu nge-backup dari arah belakang. Fixnya sudah mulai datang. Gak apa-apa, it's okay. Selama core utamanya dari EVOS Legends 1 itu gak terpick off tadi. Iya, tapi lihat Pendragon di arah bottom lane. Nyenyak banget dia, asik dapetin banget 2 tuh. turret. Hampir saja ini bitter kali ini dan bakal coba diganggu pergerakan yang ada Rexy di sana. Ternyata Fix menggunakan Blazing Duetnya. Wan cukup sakit kali ini. Oh my god, lumayan offside tapi nggak peduli. This is calculation bro, kata Wan. Bakal dicoba. Lihat loncat masih mau lebih pagarnya. Enggak, ternyata bakal mengamankan buff terlebih dahulu. Dan kita lihat Ars benar-benar dari tim GFM Malaysia, mereka mencoba benar-benar tryhard banget untuk nge-defense kali. Tapi lihat Wan-nya benar-benar agresif. Deviant Sword langsung ke arah siapapun yang terlihat depan mata. Mau itu tanker, mau itu offlaner, apalagi langsung disebat sama dia. Dari seorang Wan, benar-benar pergerakan yang sangat ciamik. Lagi-lagi Tempest of Blade hanya untuk meskipun mencicil ya. Yes, benar banget, tapi kayaknya masih mau lebih dari Wan. Wan anak mak nih, tapi ternyata tidak berhasil. Masih bisa digocek. Lihat pergerakan tangannya, itu licin sekali bagaikan buaya darat ketika ngelobi wanita. Gimana sih? Buaya darat kalau ngelobi wanita tuh licin, halus. Iya, bener banget ya. Kayak game yang ketiga ya halus banget ini. Wow, bener banget.
Dan kali ini menyisakan inhibitor saja untuk tim Geek Fam Malaysia. Bener banget. Di 10 menit kita yang pertama, ini momen-momen krusial di mana memang ya udah dari Geek Fam cuma bisa nge-defense sejauh inhibitor mereka, kecuali mereka dapetin satu timing atau satu momen yang bisa ngebalikin ini semua. Bener banget. Nah, biasa nih momen Lorti. Seperti kata ada salah satu komen tadi aku baca di kolom chat. Momo-chan mukanya mulus. Asik. Ranger Mas Burik. Ya emang apa hubungannya sama game ketiga Ji? Mohon maaf lahir batin nih. Oh mulus. Mulus kayak Momo-chan. Oh, oke, game kedua berat Burik. Licin gitu ya. Kayak muka Oji gitu. Astaga. Oke, kita mereka langsung menuju ke Lord dan itemnya udah heptasis sebentar lagi, sedangkan dari Fix bakal baru menuju ke arah Golden Staff kali ini. Lihat, udah sakit sekali. Rexy kali ini udah punya Ice Queen 1. Makin slow aja tuh nantinya. Mereka semakin cepat jalannya, semakin cepat selesai gamenya menurut mereka. Wah gila, kritikalnya udah 1050 Ji. Waduh. Wah 1050 ya kan, orang sekarang 2020 1050. Gak update Ji, nih. gak gitu. Bukan. Oh bukan, salah ya? Salah, berantem kita. Wow, jangan dong. Dan kali ini lihat perbedaan networknya makin jauh, 11.000 dipegang oleh EVOS Legend di menit yang ke-11 kali ini. Geek Fam bisa dibilang ini memang agak sedikit sulit banget buat mereka karena memang kita lihat ya perbedaan gameplay yang dibawakan sama Link dari One. Kalau menurut aku pribadi sama Fix ini jauh banget sih. Kayak di early-nya One-nya bener-bener agresif banget. Meskipun dia tahu memang dia tipis banget ya. Ya, dan kalau Fix lebih ke arah momentumnya bagus banget ya. Dia selalu nunggu momen. Dia cari momen. Nah, cari momen ke belakang. Kalau misalnya One, siapapun yang ada hajar aja lah AJG. Terobos aja AJG. Terobos aja lah. Iya, tapi di arah bottom lane, Bapalote terhormat sudah mulai masuk kali ini. Bakal bergerak ke arah inhibitor turret di arah bottom lane. Dan ternyata kupanya, lihat One langsung ke arah belakang. Menuju ke arah Valir, dapetin satu buah poin lagi tambahan. Oh, tapi Fix-nya mulai datang. Ternyata damage terlalu sakit kali ini. Gak bisa terlalu terburu-buru. Hampir almost die dari seorang One, Iwan dan juga seorang Zayce. Tapi untungnya Zayce masih punya flicker. Dan Son bakal berada di garis depan. Lihat kupanya galak banget. Giginya udah diasah kali ini. Bener Pak. Ini memang yang bikin susah adalah Kupa ya. Serigala yang berhati lembut. Ya lihat nih, Zayce kan kupanya meninggoy. Lihat berdoa dulu bro, berdoa. Datanglah padaku, muncul lagi. Dan langsung saja karena Fix masih ada mirror image menuju ke seorang Valir. Lagi Valir yang dikasih tapi ternyata Fix kali ini harus down. Hampir saja almost ternyata Valirnya yang harus down. Harus hilang begitu saja. One yang terkena stun, akhirnya tershutdown kali ini. Tapi objektif gaming dari para pemain tim EVOS Legends. Langsung mereka pengen poin tambahan tanpa berlama-lama dan this is it. Indonesia melaju ke upper bracket playoff dari MPL Invitational for Nation Cup. Congratulations for EVOS Legends. Wow, permainan yang sangat baik juga dibawakan oleh Geek Fam Malaysia, namun sayangnya di game yang ketiga ini harus diselesaikan cukup cepat oleh tim EVOS Legends Indo Pride kita. Dan kita menyentuh berapa ratus ribu viewers dari sekian semua. Kalian terbaik, terkece, tersolid. Yes, ini berkat dukungan kalian. Indo Pride dari kalian. Dukungan support dan moral dari kalian membuat kita semua berhasil mengamankan upper bracket dari tim EVOS Legends. Tapi tetap harus ingat Ji, kita tetap harus menghormati tim lawan kita. GG banget Geek Fam Malaysia, GG banget. Kenapa? GG well play. Buktinya dia adalah tim pertama yang mengambil satu poin dari tim Indonesia, baru dari Geek Fam Malaysia. Betul. Good game well play. Tapi jangan lupa nanti kan masih ada tim Malaysia yang lebih kuat. Oh iya dong, tenang aja. Kita masih ada 3 match yang akan kita suguhkan. Suguhkan, siap. Suguhkan dong, silakan. Iya, siap. Dan kita tanpa berapa lama kita bakal langsung lempar aja ke profesor analis kita. Yep. Dalam hitungan 3, 2, 1, tempat dan waktu dipersilakan Profesor KB. Sabar dong, belum. Belum. Kan sabar. Aku tuh kayak yang presentasi gitu. Kamu gak sabar ya? Oke, aku lempar langsung aja. Silakan Profesor KB, take it away. Tempat dan waktu dipersilakan. Iya, terima kasih Ranger Mas dan juga Momo-chan, kembali sama aku KB sebagai analis kalian, dan tentunya 2-1 hasilnya. EVOS Legends melaju
ke babak playoff dan mengamankan slot upper bracket. Hal ini bakal jadi keuntungan untuk EVOS Legends sendiri karena mereka memiliki 2 nyawa di upper bracket dan tentunya untuk GiGFAM mereka harus lebih try hard lagi. Dan game yang ketiga, tanpa adanya tanker sama sekali, tanpa adanya lini depan yang kuat, hanya bermodalkan Kupa saja. Kali ini Popol dan Kupa berhasil mengamankan 1 buah chance yang bisa dibilang chance ini kecil banget di early game dan ternyata berhasil dimaksimalkan oleh tim EVOS Legends dengan kehadiran Wan yang tiba-tiba datang dan mencuri buff juga, sehingga ini membuat tim GiGFAM kehilangan momentumnya di early game. Dan ketika mereka kehilangan momentum di early game, mereka benar-benar kesulitan untuk ngejar, untuk nge-catch bagaimana dari segi gold, EXP juga. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari segi team fight-nya, ini bisa dibilang timpang banget. Hanya dengan bermodalkan Angela, ini Rek-nya benar-benar bisa mengacak-acak dan mengobrak-abrik formasi dari tim GiGFAM. Walaupun bisa dibilang di sana ada Baxia yang meminimalisir regen atau absorb damage daripada seorang Angelanya juga, tapi ternyata kita tahu sendiri Angela di timing yang tepat ketika dia masuk dengan full absorb damage ini, well, linknya bakal lebih luasa banget untuk masuk dan juga bermain-main dengan Devin Sword-nya. Kita tahu sendiri combo Link dan juga Angela benar-benar combo yang sangat-sangat mematikan dan bahkan harus diperhatikan dari segi timingnya. Karena kalau kita ngomongin masalah cooldown reduction, mungkin dengan adanya cooldown reduction yang dikurangi lagi dari segi Link yang kita tahu sendiri 36 detik ketika level 12, dan well, ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik dengan Angelanya yang memiliki fleeting time juga. Well, kita bakal melihat dari segi item postnya, dan itulah dia. Kita sudah melihat ada 1 buah fleeting time, Ice Queen One, dan juga Glowing One. Sehingga damage yang dimiliki sama Rek ini jadi lebih multiple banget. Bisa ada slownya, bisa ada damage per secondnya juga. Walaupun bisa dibilang di sini yang lebih difokuskan untuk Knuckles of the Land adalah Rexy, karena Rexy berperan sebagai support dan Rek-nya akan berada di lini depan. Sementara itu kita tahu sendiri untuk Uranus ini kayak tipikal hero yang benar-benar harus nabrak di awal. Ketika dia yang ditabrak, dia yang bakal kesulitan karena dia nggak bakal bisa mendapatkan stack 20 pasifnya ketika dia berada di area jungle. Dan area jungle otomatis tidak ada minion, tidak ada hero-hero yang mengincar dia terlebih dahulu juga. Karena rata-rata dari tadi EVOS Legends selalu mengincar ke arah Ozora Feki atau bahkan Fix-nya. Bisa kita lihat di sini juga Rumple 044 dari segi kill death assist, dan yang membuktikan dia tidak bisa bermain dengan bebas adalah dengan adanya pergerakan dari Rexy yang selalu memberikan efek slow, serta Zeiss berada di lini depan. Popol Kupa dengan Awemas juga benar-benar sangat menyusahkan. Dan ketika dia tahu dari awal dia benar-benar di engage, dia nggak main-main, langsung aja habis Awemas, dia bikin aman ke arah ada Dominus Ice dan juga ada Thunderbolt di sini yang makin mempertebal HP dari Popol dan Kupanya sendiri. Kalau misalnya kita melihat dari Lui-nya juga, well, Rexy berperan dengan sangat-sangat baik, walaupun bisa dibilang One dengan 1 kali death-nya dia jadi satu sorotan yang sangat-sangat menarik dengan KDA yang sangat-sangat tinggi. Heptasis bahkan sudah diamankan sejak awal dan dia on the way ke arah BOD. Well, di sini ketika udah mengamankan BOD artinya dia juga mungkin di late game ketika dia tidak membutuhkan warrior boots-nya lagi, dia bisa menjualnya, mengganti ke arah Queen Swing mungkin, atau bahkan Immortality. Nah, dia highlight yang akan kita saksikan untuk game yang ketiga tadi. Sejak awal Rek-nya mungkin memang ditumbangkan dengan cepat karena dia dalam posisi yang sangat merugikan untuk dirinya sendiri dan juga bahkan timnya. Tapi lihat bagaimana Zeiss dengan sabarnya menunggu flicker dan sampai akhirnya dia masih bisa selamat walaupun ada burning effect daripada Valirnya. Dibalikin begitu saja berhasil mendapatkan double kill daripada seorang Rek-nya, dan bahkan Fix-nya harus tumbang juga di area jungle buff. Plus ini bener-bener bagus banget. Kenapa? Karena Wan dan juga Rek, entah komunikasinya kayak gimana, tapi mereka bener-bener udah nyatu banget. Ini Link sama Angelanya kayak bener-bener gak bisa dipisahin ketika di team fight. Entah kenapa Rek selalu standby dengan adanya Heart Guard. Siapapun yang ada di depan sana, dia bakal selalu masuk ke arah Wan. One, dan One. Ini nambahin movement speed, dia juga langsung bergerak agresif. Gak takut lagi, karena ada Rek di dalamnya. Dan Fix-nya benar-benar gak bisa bermain dengan sangat-sangat bebas. Karena dalam posisi tersebut, Rek-nya bakal bisa nge-cover dengan cepat atau bahkan trading kill. Dan inilah dia yang membuat One sulit banget buat di take down. Dia cuma tumbang ketika dia terkena damage base di arah mid lane. Tapi One-nya, walaupun dari sekarat dia masih bisa finish ke arah belakang, Rek-nya selalu nge-cover dengan sangat-sangat cepat di depan sana. Dia sengaja jadi target biar buying time, biar si One-nya bisa pulang, bisa recall, bisa farming lagi,
bisa ambil buff atau ngambil objektif jungle lainnya. Sehingga ini tugasnya Zeyz sama tugasnya Rexy dengan Luoyi-nya lebih mudah lagi gitu loh. Gak bakal kesulitan. Dan mereka tinggal fokus sama satu laning phase, yaitu adalah mid lane, untuk mendapatkan pergerakan rotasi dan juga mapping nanti Pendragonnya yang bakal membersihkan top dan bottom lane-nya. Karena kenapa? Karena Pendragon gampang banget untuk menambahkan movement speed-nya dengan menggunakan satu skill saja. Dan tentunya ini ketika udah mulai masuk ke dalam sana, Ozra Veki bukanlah apa-apa karena dia belum punya Wind Champion di momen menit ke-12 ini. Tapi lihat bagaimana pergerakan tim EVOS Legends, mereka bener-bener nge-engage banget dari segi push-nya. Mereka bener-bener gak ngasih nafas sama sekali. Bahkan ketika udah di depan sana, lihat di sini Rexy masih sempat bermain-main dengan Pendragon dan melakukan diversion teleport dari depan base-nya ke tempat yang sangat-sangat berbahaya untuk Pendragon. Dan ini bener-bener kayak oke, kita udah punya minion yang sangat-sangat banyak dan well, game ketiga udah dimiliki, jadi nggak masalah untuk teleport ke arah depan sana. Dan inilah dia post game kita untuk game ketiga dengan 13 menit pas untuk di game yang ketiga. Dengan highest GPM-nya, gold per minute-nya diamankan sama Wan dengan menggunakan linknya Popol and Kupa. Bisa dibilang aku ingin diskusi sedikit di sini. Popol and Kupa memang tipikal hero yang sangat-sangat kompleks. Bisa dibilang ketika kita mengambil Popol and Kupa, kita itu kayak bermain sebagai 6 player di tim. Jadi anggaplah si Kupanya ini sebagai baitnya atau bisa dibilang ya sebagai target utamanya. Karena kalau misalkan mengincar ke arah Popol, Popol itu tipikal hero marksman yang bakal berada di belakang. Sebagai support tentunya dia memiliki posisi yang sangat-sangat aman. Berbeda dengan Kupa yang akan selalu ada di depan. Dan Kupa sendiri bisa dikontrol sama si Popol kapanpun dia mau. Bisa maju ke depan, bisa ofensif, bisa defensif juga. Dan itu yang benar-benar bisa diunggulkan oleh tim EVOS Legends di game yang ketiga. Benar-benar sangat, bisa dibilang sangat-sangat disiplin juga dengan posisi yang dimiliki oleh Zeyz. Walaupun dia harus mengorbankan bisa dibilang sedikit nyawanya, hampir tumbang di depan sana. Kalau bouncing ball-nya masih ada, mungkin flickernya bakal cancel dan dia bakal tertumbang di sana. Tapi balasannya adalah 3 hero harus hilang di area jungle. Dan itu yang membuat Angela-nya Rek punya fleeting time, Wan-nya langsung on the way ke arah Heptasis. Dan hal tersebut yang mungkin harus diperhatikan juga ketika kita ngomongin masalah bait, membait. EVOS Legends bener-bener pinter banget dari dulu sampai dengan sekarang. Dan kita bakal melihat MVP by Nimo TV-nya. Siapa yang bakal menjadi MVP? Karena tadi kita sudah melihat juga dari MVP-nya adalah Wan sendiri dengan menggunakan hero Link-nya. Walaupun di awal dia sempat mendapatkan 0 kill, 0 death, dan 4 assist karena killnya diambil semua sama Rek. Tapi ketika udah mulai masuk ke arah mid game sampai menit ke-12, Link-nya ini benar-benar bebas banget buat memporak-porandakan formasi dari tim Geek Farm. Entah kenapa aku pribadi melihat Link-nya melakukan eksekusinya dengan sangat-sangat baik dari Wan. Wan juga keluar masuknya nyaman banget karena ada Rek di depan sana dengan Angela-nya, dengan Heartguard-nya. Dan Popol Kupa, Luoyi, dengan Pendragonnya juga dengan menggunakan Tamus. Well, tinggal nabrak aja satu laning phase. Siapa yang mau diincar, yang di mana? Di mid lane. Kita tabrak bertiga. Top lane tinggalin Pendragonnya sendirian. Bottom lane bakal selalu kedorong karena ada Angela, ada Link-nya juga yang gampang banget untuk melakukan rotasi. Dan hal tersebut yang membuat pergerakan dari Link-nya Wan ini bebas banget karena semua landing phase, semua mapnya bener-bener diketahui. Semua posisi musuh bener-bener kedetek dengan sangat baik dengan hanya satu pergerakan saja dari Popol Kupa dan juga Luoyi. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah map awareness, bisa dibilang di sini bisa aja tim Geek Farm mendapatkan momen tersebut, tapi ternyata Cloud-nya tidak berhasil mendapatkan farming yang dia butuhkan karena dia berada di posisi di mana Link-nya ketemu atau di head to head kan dari awal game. Yang mana sebenarnya ini malah unggul banget buat si Link-nya karena kita tahu sendiri Link dan Cloud kalau kita diadu di awal, Link bakal menang jauh banget karena dari segi mungkin dari segi skill, tanpa item pun Link juga bisa dibilang eksekutor yang sangat-sangat cepat banget hanya bermodalkan Raptor Macet, dia bisa aja melakukan kill dengan sangat cepat. Tambah entah kenapa di sini aku tidak melihat pergerakan dari Uranus yang benar-benar sangat-sangat objektif karena bisa dibilang dengan cepatnya Rek dan juga Pendragon selalu bertukar posisi dari segi laning phase, sehingga ini yang membuat laning phase dari tim EVOS Legends cukup kuat dan tidak bisa ditumbangkan dari satu sisi laning offlanernya. Dan tentunya kita akan sedikit melakukan sesi interview ternyata dengan EVOS Legends, tapi kita juga masih menunggu karena well, interviewnya sudah ready sepertinya. Langsung saja inilah dia interviewnya.
congratulations to your team. It was an intense series. This is like the first match of the day, and you guys really brought it all to the table. It was intense. So what I wanted to ask is that, again, it was an intense series. How do you feel where the first game of MPLI for you guys is a 3-game series? It's definitely very intense. I think also because like the patch just hit like 2 days back, right? Yeah. So there's a lot of things that we're still trying to figure out, especially coming in as a player there's some difficulties to face like comms. So yeah, just thankful like we got through the series, and it buys us more time to be more prepared. Yeah, glad to hear. Since we're talking about how long the game was, and right now you are in as a player, I want to ask, how did you guys recover from the second game? Because it was a long series. Like, as a player, I can imagine like losing has its toll on your mental state. But being a very long game, that should be very, very exhausting. How did you guys recover from that very long second game and actually brought, I would say, a very aggressive game plan on game 3? It's normally it's actually like because of our training we have. Normally our games goes to a 5-game series all the time. So when you just translate to tournaments itself, we don't feel the fatigue at all. It's just more of a game 2. Yeah, GeekFam did a good draft. We knew we got outdrafted, and yeah, it was hard for us to play. So we just reset, going to the next game, knowing that we just saw our error and we had a better team. Okay, very, very good to hear. Now, this is roughly a personal question, but you were as a coach for EVOS Legends. How does it feel transitioning from a coach to a player, and how does your team around you react to that kind of decision? I think there's a lot of pressure because, yeah, like to the public's eye, switching from coach to a player, it's very subjective, and yeah, but overall, I think it's a good process because like the players I've been with, they all really trust me, and they trusted me as a coach. And coming as a player is very natural. It's just more of need more time to clock more games. But overall, I think it's positive. All right, honestly, it's really, really great to hear. Now, thank you for actually joining me in this interview. Please, I'm giving the floor to you. Is there anything you want to say to all of the EVOS fans, whether they're in Indonesia, Singapore, Malaysia, or Myanmar, or anywhere else in the world? Take the stage. Yeah, so yeah, thank you everyone for supporting EVOS. Whatever decisions we make, we do it for the best. It's the best for EVOS, and there's many questions being thrown to us all the time, but at the end of the day, we just want to see EVOS succeed. So trust us with whatever decisions we make, and keep on supporting us, guys. All right, that's it, guys, from Zace. Thank you very much, and congratulations to EVOS Legends for making it to the upper bracket. And Zace, congratulations. I would say your debut as a player has been very, very well. Now we're gonna pass back to the casters, Cortex and Arta. Take it away.